Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita lanjutkan pertemuan kedua kajian suluk online gelombang ke-12. Ya, tidak terasa kita memasuki ke tahun ke-7 mungkin ya. Kita sudah bersama-sama di sini, ada yang sudah bersama dari awal. Jadi kita sudah membentuk sebuah komunitas tertentu nih, komunitas kajian suluk online, di mana hampir setiap minggu kita mencoba ketemuan online, memanfaatkan fasilitas internet yang Allah berikan, supaya kita tetap ngaji di titik bumi manapun kita berada, yang berhalangan juga masih bisa mendengarkan rekamannya, karena rasanya tidak ada sebuah aktivitas yang lebih berharga dibanding ketika kita mengingat kembali Sang Pencipta. Zikrullah gitu, dalam arti menggali kembali makna hidup. Kita hidup buat apa sih gitu ya? Dalam penggal waktu yang sangat singkat. Karena kita tahu kematian akan menjemput. Tapi bagaimana kita memaknai kehidupan itu kan ternyata tidak bisa direka-reka gitu. Orang banyak mencari the meaning of life, membangun sendiri kerajaannya gitu, tapi kebanyakan misalkan it's like building castle on the sand gitu, jadi seperti membangun anak-anak tuh kalau ke pantai bikin bikin kastil ya, bangunan-bangunan, tapi membangunnya di pinggir pantai yang itu akan tersapu oleh ombak gitu. Kalau kita boleh merenung sahabat-sahabat ya, karya apapun yang kita hasilkan, semegah apapun, mengundang decak kagum manusia, atau mengukir dengan tinta emas, you name it lah. Toh pada saatnya semua itu akan dilupakan seiring dengan waktu, kalau tidak hancur gitu ya. Dan kita tahu banyak peradaban setelah lewat setelah ribuan tahun yang lalu. Lihat kaumnya Nabi Soleh ya, kaum Samud, yang bisa mengukir bebatuan, itu zaman dulu teknologinya advance sekali. Dia bikin-bikin rumah dipahat dari batu langsung, coba bayangkan. Pakai apa? Lihat Mesir, gimana mereka membangun piramid yang satu batanya aja bongkahannya segede apa? Nggak ada bata sekarang yang segede itu. Mereka pakai teknologi apa gitu? Sampai orang-orang sampai nggak masuk akal mengatakan barangkali dibantu alien gitu kan? Ya sampai gitunya. But from time to time, orang dari satu generasi ke generasi lain, Teh Yandian angkat tangan, kenapa Teh? Bisa nggak kedengaran suaranya? You raise hand. Ya. Punten kepencet teh, kepencet. Kepencet. Bisi itu Teh suaranya nggak kedengaran gitu, kasih tahu aja ya, atau lewat kirim chat. So what I'm trying to say is kita sini ngapain sih gitu? Hidup kalau cuman sekedar kerja gitu ya, ngumpulin duit buat pensiun, terus pensiun idenya adalah bisa ongkang-ongkang kaki gitu, nyantai, nggak ngerjain apa-apa. Is that what really want gitu? Is that the end game gitu? Itu yang bikin saya insomnia for many years sejak SMA. Ngapain ya? What's the meaning of life? What's the meaning of life? Kalau cuman sekedar menikah, punya anak, punya cucu, ngasuh cucu dan mati, meaningnya ada di mana gitu. Dan itu yang memulai perjalanan suluk. Dan I am so happy gitu ya, so satisfied. Ya pernah ya pergi sana sini, cari guru sana sini, pengajian sana sini sampai nginep di masjid gitu. Ternyata kita masing-masing orang, semua orang yang terlahir dalam bentuk manusia itu punya misi hidup. And I go like, oh, this is it, mission of life gitu. Dan bahwa ide kembali kepada Allah itu di awalnya menakutkan karena pertama mati, terus di SD itu baca buku, ada tuh di zaman SD mungkin teman-teman kita satu zaman diantaranya yang buku tipis tuh tentang neraka surga yang dipotong gambarnya serem-serem gitu loh. So the idea of akhirat tuh gitu mengerikan gitu karena disiksa, wah
macam-macam. Jadi tidak menyenangkan saja. Pantesan orang takut mati gitu. Karena tidak tahu apa yang terjadi setelah itu dan kemudian apa. Dan sahabat-sahabat saya menemukan makin belajar gitu ya. Sekarang masih terus belajar, cuma nggak seperti itu ya ternyata. Ketakutan saya diakibatkan karena kurang ilmu aja gitu. Betapa saya banyak suuzon gitu ya, memendam sebuah dan menyimpan sebuah prasangka buruk tentang Allah Ta'ala. Dan betapa dia masih sering diprasangkai buruk gitu oleh sebagian besar ciptaannya. Padahal dia yang maha pengasih, maha penyayang. Buktinya ketika kita masih berat menjalani takdir yang dia tetapkan, bahkan menolak takdir tertentu, itu kan menggambarkan bahwa kita tidak sepakat dengan pengaturannya. Di mana Ar-Rahman Ar-Rahim di saat itu? Ketika misalkan kita berkata, orang yang saya cintai diambil, atau harta saya, atau kesehatan saya ambruk, gitu. Di mana pengasihnya? Nah, di situ sebenarnya pentingnya bersuluk. Ini namanya kajian suluk ya. Kita sudah bertahun-tahun sahabat-sahabat di sini, kita membentuk sebuah komunitas yang berusaha ikhtiar agar to see beyond gitu, melihat ada sisi lain dalam kehidupan. Sebagaimana di dalam semua ciptaan tuh ada yang fisik dan ada yang batin. Sebagaimana dia ada yang lahir, ada yang zohir, aspek zohir dan aspek batin. Jadi ada aspek batin dan aspek tersembunyi di balik semua fenomena yang ada. Artinya kalau kita hanya terhenti di situ, sekedar capek fisik, sekedar menilai fenomena dari hal yang fisikal saja, pasti kecewa, pasti hanya terantuk pada kemarahan, kekecewaan, kesedihan, dan tidak ada layer lain di situ. Dan akibatnya kita susah sekali gitu untuk memahami di mana Ar-Rahman Ar-Rahim dia. Padahal tiap hari kita baca Al-Fatihah. Kita bismillah itu, mau makan baca bismillah dengan asmanya, yang mana dia memperkenalkan dari sekian asma yang dia miliki, yang paling menonjol adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan itu menjadi tema dari semua asma yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mana maha pengasihnya? Mana maha penyayangnya? Ketika rumah tangga saya berantakan misalkan ya, ketika saya sakit, misalkan seseorang berkata, ketika bisnis saya hancur. Nah, itu justru sesuatu yang harus menggelitik kita. Sebagai orang yang sholat itu adalah syariat yang sebenarnya harus melontarkan manusia untuk menjadi iman. Karena pilar agama itu ada 3. Sebagaimana yang diajarkan Jibril alaihissalam ketika hadir di dalam majelis Rasulullah. Ada Islam, iman, dan ihsan. Jadi kita tidak cukup sekedar sholat, apalagi jika hasil atau produk dari sholat itu membuat kita masih pontang-panting dalam membaca kehidupan, berarti kualitas keimanannya masih lemah. Karena iman itu sesuatu yang tersembunyi. Kita tidak bisa melihat kualitas iman seseorang, sama sekali tidak bisa. Iman itu seperti akar kalau pohon. Dia ada di dalam tanah. Tapi kekuatan sebuah pohon itu ditentukan oleh akarnya. Kata Rasulullah begini, dengan iman gitu katanya, kekuatan iman seseorang tuh, dia bisa memindahkan pohon dari puncak gunung ke lautan. Itu gambarannya pada saat itu, pohon. Jadi hal yang fisik itu bisa berubah dengan kekuatan iman. Dengan kekuatan iman, orang yang tadinya cancer stage akhir yang kata dokter udah angkat tangan, sembuh. Bisa tuh. Tidak sedikit testimoni seperti itu. Orang bilang miracle, the power of mind, atau apa, tapi tidak disebut Allah di situ. Padahal dia yang menciptakan kejadian demi kejadian. Adalah mudah buat Allah Ta'ala, sahabat-sahabat. Kan kita merasa kehidupan kita continue seperti ini ya.
Padahal setiap saatnya tuh kita diciptakan, dimatikan, ciptakan, dimatikan, ciptakan, dimatikan. Tapi saking cepatnya kita nggak bisa lihat. Saking cepatnya. Seperti Walt Disney tuh bikin kartun Mickey Mouse zaman dulu, nggak ada teknologi seperti sekarang. Jadi dia tulis gambar di setiap kertas. Nanti kertasnya diputer cepet. Jadi kayak motion picture. Dia bisa bergerak. Padahal itu terdiri dari satu kertas yang berubah sekian milimeter gitu dengan berbagai gerakan yang berbeda. Penciptaan tuh kira-kira seperti itu imajinasinya. Kita nggak sadar aja, padahal dia huwal hayyul qayyum. Makanya dia senantiasa selalu dalam kesibukan. Kita yang tidur kita pikir tidur ya, padahal dia terus mencipta. Buktinya belum kiamat kan. Nah, hal-hal seperti itu kadang kita harus merenung ya. Dia yang menghadirkan dalam ciptaan baru, mudah saja dalam ciptaan penggal berikutnya hilang. Yang tadinya ada tumor di otak, dengan kekuatan iman, ya, dan tentu harus, ya iman tuh dalam arti juga menjangkau ada sebuah pelajaran darinya yang harus dirasa itu, rasanya harus dibangun. Jadi buat orang yang beriman, pantang itu mengatakan saya sudah berdoa sekian lama tapi tidak dikabulkan. Wah udah, kiamat sudah. Begitu berkata seperti itu, tutup, udah beneran nggak dikabulkan. Karena buruk sangkanya itu sudah menutup proses pengabulan doa. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau orang berdoa, belajar seperti Nabi Zakaria. Dalam Al-Quran dikatakan dia berdoa puluhan tahun. Bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, berdekade memohon keturunan. Dan sang Nabi mengatakan, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Wow, ada tuh dalam Al-Quran. Karena buat orang-orang yang beriman, they already go beyond ya. Mereka tidak melihat bahwa kesuksesan sebuah doa itu dari pengabulannya. Pengabulan itu hal yang lain, tapi bahwa seseorang digerakkan saja hatinya, lisannya untuk meminta pada Allah, sungguh itu sesuatu yang besar. Kalau mau lihat nih kiri kanan, apalagi di Eropa, mana orang berdoa? Tuhan keluh lidahnya mengatakan Tuhan. Jadi kalau kita sudah bisa angkat tangan, berdoa ya dengan sebuah keyakinan, keimanan dia ada yang memang di alam ini tidak nampak. Memang desainnya begitu. Kita di alam ini belajar dari sifat-sifatnya, afalnya, mesti sabar. Nanti di sana ada periode lain. Nah, tapi ketika kita masih bisa berdoa, justru doa itu sendiri adalah udah dikabulkan, adalah sebuah pemberian. Kalau bisa melihat. Karena yang ditarget sebenarnya sebuah kedekatan hati antara seseorang dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah juga tahu bahwa hambanya itu bertingkat-tingkat. Jadi ada yang kalau nggak dikasih mutung, ya udah kasih. Kayak kita tuh anak-anak tuh ya, minta itu, kalau nggak dikasih, ya udah kasih gitu. Karena ada dalam riwayat begini, terus Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, itu kan ada yang berdoa gitu ya, malaikat mengatakan itu, gimana ya Allah, apa dikabulkan? Jangan, kata Allah, sesungguhnya aku senang mendengar munajatnya. Coba, kalau sahabat-sahabat ada dalam kondisi seperti itu ya, kita berdoa, you name it. Ada doa yang tahun-tahun kita minta gitu ya. Begitu tahu alasan kenapa itu tidak dikabulkan, karena Allah senang sekali mendengar suara kita. Milih mana? Mending dikabulkan dan selesai, ya, membuat senang Allah, atau ya oke lah, asal engkau senang, nggak apa-apa. Kan itu masalah rasa ya. Kalau buat pencinta Tuhan, engkau, ya udahlah nggak apa-apa ya, engkau yang penting senang, nggak apa-apa, aku bisa bertahan tidak menerima itu gitu. Tapi
Ketika engkau tersenyum dengan itu dan membuatmu ridho, and that's it. Nah itu bertahap, sahabat-sahabat, untuk terus ke sana itu ihsan, terus dibangun. Tapi itu yang membuat hidup jadi indah. Kajian suluk itu membawa kita udah, yuk jalan terus yuk, supaya kita hari itu bisa lebih dekat sama Allah Ta'ala. Kita belajar dengan semua khazanah yang ada. Nah di minggu lalu kita review tentang kisah Musa alaihissalam kan. Jadi mari kita lihat penggal-penggalnya. Di antaranya ini ada satu uraian yang terkait dengan Musa alaihissalam yang tercantum dalam kitab Taharatul Qulub, ya, pensucian hati, dari Syekh Ad-Dairini rahimahullah. Di sini tertulis sebuah uraian, sebuah dialog yang indah antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Ta'ala. Ingat bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Dia representasi suluk dari awal sampai akhir. Gitu. Nabi paling besar Bani Israel yang keajaibannya luar biasa, gitu, yang sangat tinggi kecintaannya pada Allah Ta'ala. Itu background-nya. Ya. Dikisahkan dalam Al-Quran ketika dia membimbing Bani Israel keluar dari negeri Mesir, ke menyeberangi padang gurun, itu dia jalan duluan. Sampai Musa berkata, "Wahai Musa, mana umatmu?" Ada di belakang. Nah dia, "Saya pengen bersegera menemuimu," gitu. Jadi sampai Allah mengatakan, "Engkau untukku." Engkau, aduh, kalau udah Allah mengatakan sama seorang hamba, "Engkau untukku." Jadi yang lain doesn't really matter tuh kayaknya. So kita lihat ya. Hari ini kita lihat, karena ini panjang ya, kita mengupas satu-satu. Ternyata yang terkuak adalah ketika dialog ini yang luar biasa adalah apa itu karakteristik umat Muhammad SAW. Jadi Nabi Musa itu katanya pernah membaca lauh-lauh ya, sebuah kitab-kitab. Dan di situ dia mendapati suatu berita, ini ada umat-umat yang Allah rahmati, tapi di masa depan. Dibilang jauh setelah zamannya Musa. Maka dia berkata, "Ya Allah, siapa gerangan umat yang dirahmati seperti aku yang aku baca dalam lauh-lauh itu?" Maka berfirmanlah Allah, itu umat Muhammad. Karakteristiknya satu, yang disebut umat Muhammad. Belum tentu karena orang Muslim jadi umat Muhammad SAW hanya karena. Jadi kita lihat ya, satu, mereka rela dengan rezeki yang sedikit yang aku berikan kepada mereka. Maka aku pun rela dengan amalan yang sedikit dari mereka. Dan aku masukkan mereka dalam surga dengan kesaksian La ilaha illallah. Let's stop there for a minute. Let's sink it in. Rela dengan rezeki sedikit. Rezeki itu nggak punya duit doang. Rezeki itu nggak semata-mata yang berbentuk uang. Rezeki yang sedikit kadang-kadang ya berupa kondisi apa yang Allah berikan. Oh, coba dulu di Indonesia gini-gini, nah kan mengeluh. Tidak rela dengan rezeki sedikit, pembagian yang sedikit seperti itu. Kadang seseorang ada yang diberi kemampuan di bidang tertentu tidak seperti yang lain. Aduh, coba ya aku bisa kayak dia. Nah, itu agak kurang rela tuh dengan rezeki yang sedikit. Kadarnya dia berbeda. Kadang, ya itu karena kita kalau membanding-bandingkan dengan yang lain, cenderung mudah, ya rentan, melihat apa yang kita punya jadi sedikit gitu. Padahal kalau kita mau count our blessings, yang kita punya banyak banget. Mata masih bisa lihat, telinga masih bisa dengar. Nah kayak gitu-gitu sering nggak dihitung gitu. Ya, nah jadi rela dengan apa yang ada, itu kan dikadarkan. Kalau kita rela, kata Allah, aku juga rela dengan amalan yang jelas itu amalan sedikit. Kita mau klaim amalan segunung juga nggak compare banget deh. Jadi kerelaan Allah itu tersimpan pada kita rela dengan dia. Kalau kita mau ingin berkata, Allah ridho nggak ya sama aku? Ya lihat aja. Kita ridho nggak dengan takdirnya? Itu cara lihatnya.
Kita ridho nggak dengan pembagiannya? Kita ridho nggak dengan episode ini? Ini yang sedang Allah kadarkan, kodokkan di sini. Ini episodenya lagi ngurus anak-anak ya, wayahna, ridho, ridho. Ini episodenya lagi jauh nih tempatnya, wayahna, ridho, rela, udah. Ya. Ini episodenya lagi berjibaku, ya udah, ridho, terima aja gitu. Ini episodenya lagi ngurusin orang tua yang repot, ya udah bismillah aja, ridho. Rela. Kalau kita rela, dia ridho. Nah, kalau dia ridho, itu yang menguak semua banyak hal gitu. Dia ridho, buka pintu-pintu langit, bumi, itu. Jadi seringkali yang menutup rezeki itu kesempitan hati kita. Karena kita punya syahwat ya, syahwatnya masih besar. Pengen ini, pengen itu. Ambisinya sampai menutup mata akan hal-hal yang seharusnya hak orang lain, ya kan? Kita neglect gitu. Dan Allah kan ini kumaha ini orang ya, kok egois sekali gitu. Nah, suluk nggak begitu. Kita melihat gitu, lihat orang lain kiri kanan. Islam itu ya sahabat-sahabat agama yang sangat sangat menjaga perasaan orang lain. Sampai ada hadisnya kalau berbisik-bisik ada orang ketiga nggak boleh. Bisik-bisik. Kalau zaman sekarang tuh kalau ada orang depan cobalah nggak usah diajak ngobrol gitu, jangan lihat handphone. Itu berbisik-bisik juga karena esensinya menjaga perasaan ya. Sangat halus. Sangat halus. Contoh ya, di dalam pernikahan misalkan. Ini luar biasa di Al-Baqarah. Ini nilai-nilai Islam. Kalau seorang perempuan ditinggal suaminya meninggal, itu ada masa iddah namanya. Masa iddah itu 4 bulan 10 hari. Di dalam masa iddah itu orang tidak boleh meminang. Coba, kenapa? Beda karena kalau dia bercerai sama orang yang suaminya meninggal. Beda kalau bercerai itu bercerainya juga beda, ada 2 hal. Ada talak 1, talak 2, talak 3. Kalau sudah talak 3, nggak selama itu menunggu masa iddah, boleh dipinang lagi. Tapi kalau masih talak 1, talak 2, itu mirip dengan orang yang meninggal suaminya. Kenapa? Biasanya masih ada rasa-rasa cinta di situ. Ya, masih terbayang-bayang, masih kangen. Nah, itu sampai syariat tuh menutup, nggak boleh ada laki-laki lain yang disrupt itu. Wah, luar biasa. Kalau dalam Islam itu kalau laki-laki meminang perempuan masih dalam khitbah nih. Nggak boleh yang lain tiba-tiba pinang juga gitu. Nggak boleh. Jadi sebelum yang satu selesai prosesnya, yang lain sampai kayak begitu. Jadi sebenarnya ya kalau dalam Islam, dalam muamalah nih, kalau orang lagi nego barang sama orang lain atau nego pekerjaan, nggak boleh diserobot gitu sebenarnya adabnya. Hukumnya seperti itu. Kenapa coba? Karena saking menjaga jangan sampai ada permusuhan. Sampai sebegitu. Jadi kita kadang-kadang nggak ngelihat ya di balik syariat-syariat itu yang dijaga itu perasaan manusia, kelembutan hati, kasih sayang. Dan itu yang sebenarnya harus dibongkar terus di balik itu. Karena orang cenderung kan tidak paham ya, orang barat gitu cuma melihat, wah wanita harus pakai jilbab itu penindasan katanya. Nah, orang yang pakai jilbab nggak merasa ditindas kok gitu. Tapi kadang mereka twist. Ya, jadi kita wajib paham aspek-aspek batin di balik syariat itu agar bisa memberi penjelasan yang lebih baik buat diri sendiri pertama, ya kan? Yang kedua buat orang lain supaya tidak diprasangkai gitu Rasulullah SAW. So, karakter yang pertama adalah rela ya dengan rezeki yang sedikit, rela dengan keadaan yang seperti ini, rela dengan kondisi seperti ini. Apa itu karakteristik kedua? Dikatakan, ya Allah, aku dapati dalam lauh itu suatu umat yang akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah-wajah yang bercahaya. Kata oleh itu umat Muhammad. Kenapa wajahnya bersinar bercahaya? Karena bekas-bekas wudhu dan sujud mereka.
Ya, ini pun ada aspek lahir dan batinnya. Wudhu secara fisik, yes. Sujud secara fisik, yes. Tapi apa secara batin adalah bahwa senantiasa membersihkan aspek-aspek wudhu itu kan, aspek panca indera, tangan. Jadi kebersihan itu betul-betul ditonjolkan dalam Islam. Makanya disebut kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita udah biasa menjaga hidup bersih saja itu sudah cahaya-cahaya mendekati iman. Kemudian sujud, nah ini adalah favorit ya, posisi favorit, posisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Apa yang terjadi ketika sujud? Kepala kita, tangan kita, tungkai kita, itu dilekatkan erat-erat di atas tanah. Kita menjadi seolah-olah tiada. Mati. Karena yang selalu diagung-agungkan itu kan pikiran kita. Ego itu menggunakan pikiran gitu untuk mendesain masa depan, hari ini mau ngapain, ya, beli baju yang mana. Allah di mana? Nggak terdengar, kadang-kadang lupa sebelum azan datang. Seolah-olah Allah hanya sekedar diberi ruang waktu, sekadar interupsi ketika azan datang. But in between, ketika kita di kantor, ketika ngurus anak, seolah-olah Allah tidak ada. Nah, itu yang sedih gitu. Itu yang kenapa kalau modusnya seperti itu, kita seperti banyak mengerjakan hal, at the end of the day, aku kayak ngapain ya gitu. Kayak nggak ada jejaknya ke dalam jiwa. Sibuk. Tapi capek, ketepara ruguh kalau kata orang Sunda. Nggak jelas gitu. And then when you do that, tahu-tahu rambut sudah beruban, ya kan, tahu-tahu sudah tua. Gue ngapain aja nih selama ini gitu kan, bertanya-tanya. Hilang. Karena lupa. Ketika Allah tidak hadir, kita hadirkan, we don't allow him. Kita tidak mengizinkan dia untuk hadir. Dalam arti di dalam hati kita, menyertai kita. Makna itu jadi hilang. Mutiara-mutiara intan, hikmah itu jadi hilang. Itu yang membuat si jiwa kelaparan gitu. Karena makanan jiwa tuh sebenarnya. Padahal di balik setiap takdir yang Allah hadirkan, ya besok hadirkan, semuanya. Di situ ada makanan-makanan buat jiwa yang itu harus diperas keluar dan si jiwanya harus makan. Tanpa itu, dia akan kelaparan terus. Kalau dia kelaparan, dia tidak punya energi, boro-boro bisa melihat nanti, boro-boro bisa mendengar, boro-boro akalnya bisa naik. Akhirnya akan spiraling down, jiwa lumpuh, yang naik hawa nafsunya, yang naik syahwatnya. Dan kita menjadi semakin tersesat. Nauzubillahimindzalik. Kita lanjut dulu ya, skipping dulu nih. Kemudian, siapa itu karakteristik umat Muhammad adalah senantiasa orang-orang yang senantiasa bertawakal dan dadanya penuh dengan keyakinan. Di sini menarik ya. Mereka menyerukan nama Allah di hadapan tiap-tiap rumah Allah untuk berjihad di atas kebenaran, sehingga akhirnya mereka pun membunuh Dajjal. Itu sampai disebutkan Dajjal. Jadi karakter Dajjal itu anaknya iblis gitu ya, jadi dari kalangan manusia. Itu yang di zaman Musa datang dalam bentuk samiri. Jadi dia bisa dalam bentuk macam-macam tuh orangnya. Di zaman ini juga bisa datang dalam bentuk siapa. Orang-orang yang kasyaf bisa mengidentifikasi, waduh datang nih. Biasanya dia datang itu suka merusak sesuatu lah. Tipikal adalah dia akan mendompleng kepada sebuah skenario Tuhan. Pada zaman Musa, Dajjal ini muncul dalam bentuk orang namanya Samiri. Dia yang kemudian mengkatalisir Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi emas. Karena dia yang bawa pasir, terus dimasukkan
Di dalam adonan itu kita sudah cerita ini di tahun lalu ya. Dan si patungnya sempat hidup gitu. Karakteristik iblis tuh sahabat-sahabat ya, setan itu dia menyihir manusia melihat seolah-olah yang kita kerjakan baik. Itu tipikal. Jadi dia tidak memblok kita untuk tidak mengerjakan sesuatu. Silahkan kerjakan yang banyak, tapi dia tuh malah licik, lebih jahat lagi. He allow us, dia mengizinkan kita mengerjakan sesuatu, tapi digelincirkan. Jadi kita merasa sudah mengerjakan yang banyak, tapi di hadapan Allah bukan yang itu. Ditipu sama si iblis. Dalam Al-Quran dikatakan ada orang-orang yang di buminya merasa mengerjakan kebaikan, tapi di hadapan Allah bukan kebaikan sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana avoid this adalah pertama, di sini sebenarnya ada kunci-kuncinya. Pertama, tawakal sama Allah. Terus dadanya harus penuh dengan keyakinan. Tidak mudah loh, yakin itu. Mengabdilah padaku sampai datangnya yakin, gitu. Yakin itu udah pokoknya itu sesuatu yang kualitas yang Allah turunkan. Kita nggak bisa meyakinkan diri. Yang kita bisa mungkin rationalize thing. Oh mungkin. Tapi keyakinan itu ada sesuatu yang entah kenapa pokoknya percaya gitu. Nah, kita harus ibadah tuh harus sampai Allah menurunkan keyakinan. Kalau kita hidup masih banyak khawatirnya, masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak ketakutan, takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu, gimana anak-anak, gimana suami saya, banyak takutnya, berarti tawakal sama keyakinannya belum kuat. Di situ, di area yang bolong, si iblis masuk. Seperti halnya kalau sholat tuh, makanya safnya harus rapat. Itu kerapatan, kerenggangan, itu simbol bahwa di dalam hati kita juga kalau masih ada yang bolong-bolong, ya pasti dimasuki setan. Dan di dalam Al-Quran dikatakan, hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak disentuh oleh setan. Dan kita tahu dalam Al-Quran dikatakan setan itu, ya iblis sudah berjanji, aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan kau akan mendapati sebagian besar dari manusia tidak bersyukur. Dengan kata lain, kalau orang tidak bertawakal, tidak yakin, pasti shaky hidupnya. Diombang-ambing oleh iblis, oleh setan. Setan dalam hati yang terutama paling besar. Kalau setan di luar, setan dalam hati itu yang harus ditundukkan. Dia akan ngegoyang kita sahabat-sahabat depan, belakang, kiri, kanan. Dari depan menakut-nakuti tentang masa depan. Nanti kita kalau nggak bisa dapat rumah gimana? Kalau anak-anak ini gimana? Terus sampai dia losing sight ya, kehilangan visi dan pandangan akan apa yang ada di depannya gitu. Akhirnya kayak orang ngelamun gitu. Kalau nyetir tuh ya, dia nggak fokus the present moment, bahaya. Bisa nabrak orang, bener nggak? Dia lihatnya apa, melamun jeder gitu. Kayak gitu, hidup tuh banyak seperti itu kita. Melamun, terlalu terbuai oleh masa depan, terlalu tersibukkan oleh masa lalu ya, misalkan dendam, kesumat, trauma yang belum beres. Itu sesuatu yang menarik kita ke belakang. Akhirnya kita susah sekali untuk menjejak di koordinat hari ini. Kalaupun kita udah nggak terpengaruh oleh masa depan dan masa lalu, kita digeser oleh horizontal yang lain, kiri dan kanan. Setan yang mendatangi, disguising gitu ya, menyamar sebagai sesuatu yang baik, menawar-nawarkan, ini keren loh, aduh ini kapan lagi nggak ada kesempatan kayak begini. Wah pokoknya bagus sekali. Rasio kita bilang cek. Disitulah pentingnya kita mengasah hati nurani. Karena Allah kata-katanya di sini, petunjuk. Tapi hati nggak ngasih, gitu loh. Jadi kalau ada tawaran, kelihatannya baik ya, kelihatannya oke, kelihatannya menjanjikan, wah profitable, you name it lah. Hati-hati,
tanya dulu Allah, jangan jadi fasik. Fasik itu orang yang merupakan Allah, melupakan. Jadi kalau ada tawaran, tanya dulu Allah, ya Allah ini jangan-jangan makar, jangan-jangan kan dalam Al-Quran ada tuh kayak gitu-gitu, namanya ikan di hari Sabat. Ada kisahnya. Jadi ikan-ikan itu ya, banyaknya di hari Sabtu, padahal hari Sabtu mereka nggak boleh berlayar, tidak boleh bernelayan. Itu kan godaan tuh. Jadi ada goda kayak gitu, goda-goda dalam kehidupan. Orang Jawa bilang mas kumambang. Emas tapi ngambang. Lah kok emas ngambang? Nggak ada yang namanya emas. Ya, emas itu kan logam berat. Jadi itu tipu. Suka ditipu setan tuh. Hati-hati, banyak tipuan. Kayaknya baik, kayaknya benar, salah. Gitu. Atau kita digeser ke kiri. Gitu. Jelas melakukan keburukan. Dan kadang-kadang ya, itu hanya masalah chance loh. Hati-hati. Jadi kita jangan merasa aman. Jadi makanya kata Rasulullah, kalau lihat seseorang berbuat keburukan, jangan menghukumi. Kalau hati kita menghukumi, kita bisa nggak akan meninggal sebelum mengerjakan perbuatan buruk yang sama yang orang itu lakukan. Saya kita lihat, tuh tetangga tuh itu, aduh, selingkuh lagi, gitu ya. Hati menjudge. Kita nggak tahu, ternyata kita punya kualitas seperti itu, hanya masalah kans aja. Ya begitu karena situasinya memungkinkan. Dan kemudian so many things can happen. Sementara kita punya benih itu, cuman Allah jaga, situasinya nggak ada, probability nggak ada, kesempatannya nggak ada, so the chance makin kecil. Tapi benih-benih korupsi misalkan ya, nauzubillah, ya ketergelinciran itu bisa di banyak hal, hati-hati. Jadi ada juga yang disebut dengan makar Allah. Kita tidak berniat, tiba-tiba. Nah, jadi mendingan istighfar. Kalau kita melihat keburukan, orang lain melakukan keburukan, lebih baik kita berdoa, na'udzubillahi min dzalik, gitu. Hindarkan aku dari hal seperti itu. Ini kita beresin dulu nih ya. Saya skipping. Yang berikutnya adalah sholat, karakteristik umat Rasulullah. Nanti kalau yang mau dapat lengkapnya boleh minta di WhatsApp grup ya. Saya bisa kirim. Terus saum Ramadan, alhamdulillah berkunjung ke Baitul Haram. Terus mereka yang selalu meminta ampunan dosa. Terus mengucap syukur dan memuji ketika makan gitu. Ini hal-hal basic ya yang kita sering lupa. Kadang-kadang kalau kita makan aja. Bismillah. Tapi sebenarnya saya tuh kadang suka takjub gitu sama kawan-kawan saya yang Nasrani itu, kalau berdoa tuh diem lama loh. Itu kan ketakziman ya. Oh iya ya. Saya suka diingatkan lagi ya sebelum makan bismillah. Bismillah. Kadang lupa baca bismillah. Makan itu kan, nah itu. Jadi jangan kita bangun adab tuh dari hal-hal seperti itu. Sebelum makan, ya Allah, terima kasih gitu. Setelahnya alhamdulillah. Jangan anggap remeh ya hal-hal seperti itu. Itu yang bisa mencuatkan kehidupan kita tuh, mengubah konstelasi dan lain sebagainya. Karena Allah sangat melihat adab. Oke, lanjut dulu ya. Kita sampai skimming nih. Tentang makanan. Terus, nah ini menarik. Karakteristik umat Muhammad itu menyimpan kitab suci dalam dada. Gimana? Coba. Gimana maksudnya? Dalam dada. Agar mereka bisa baca kapan saja. Oh, mesti ini mungkin hafal Quran. Not quite that, gitu, karena nggak semua orang bisa ke Quran. Saya juga tahu ada ulama-ulama besar yang tidak hafal Quran, tapi ada Quran di dadanya. Two different things. Tapi hafal Quran bagus, silahkan kalau ini. Cuma adalah bahwa dadanya bersih, ya, qalbnya bersih sampai Allah bisa menyematkan asma-asmanya di sana. Jadi ada hal-hal yang pelajaran tertentu, misalkan gini ya, satu hal saja. Kalau kita pegang dari Al-Quran, bertakwalah, maka Allah akan mengajarimu gitu ya. Dan itu kita terapkan betul. Itu seperti Quran yang dalam dada. Ketika kita bingung,
tentang sebuah fenomena, bingung harus ngambil keputusan apa, ingat ayat itu, at-taqwa. Jadi itu menjadi membentuk sebuah karakter kita. Jadi Qur'annya bukan hanya sekedar Qur'an yang disimpan di atas meja atau di rak buku saja. Gitu. Kita lanjut dulu. Nah, terus umat Muhammad itu adalah kalau mengerjakan dia niat baik nih, terus dilakukan, itu ganjarannya bisa 10 sampai 700 kali lipat. Sebaliknya, kalau dia berniat buruk, tidak jadi dilakukan, itu ada kebaikan di situ. Dan hanya dicatatkan keburukan itu kalau benar-benar dilakukan secara fisik. Jadi kalau niat belum dicatat sebagai dosa gitu katanya. Jadi banyak sekali keuntungan dari umat Muhammad itu, sehingga Musa itu sampai berkata begitu, ya Allah, ringan hisab dan lain sebagainya. Sampai begini Musa, ya engkau telah menganugerahkan segala kebaikan kepada Ahmad nih, Ahmad disebutnya Muhammad, nama lainnya Ahmad. Di kitab-kitab lain, Injil, Perjanjian Lama juga kadang-kadang Ahmad, atau di kitab lama itu sang Mustafa gitu. Itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Musa melihat, wow, keren banget nih umat Muhammad. Jadikanlah aku sebagai umatnya, katanya begitu, Masya Allah. Maka berfirmanlah Allah, sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu di antara manusia untuk menyampaikan risalahku dan kalamku. Terimalah apa yang aku berikan padamu dan hendaknya engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Tuh, ujung-ujungnya adalah syukur lagi gitu. Ya, alhamdulillah begitu. Mbak Desi, japri ya, atau kirim lewat Facebook untuk nomor WhatsApp nih. Takutnya nggak Bentar, saya coba. Kalau ada yang belum masuk ke WhatsApp group, ya silakan sahabat-sahabat, ada waktu untuk tanya jawab atau diskusi. Ada waktu. Alhamdulillah. Dela, sekarang juga masih gitu, gambar bergerak berlapis-lapis. Oke, gambarnya digital. Oh gitu ya, Del ya? Masih seperti itu. Ya. Oh iya ya, layernya cuman digital. Begitu. Alhamdulillah. Jadi itu the layer of creations gitu. Kita yang merasa bahwa itu hidup gitu-gitu aja, itu belum melihat realitas yang sesungguhnya gitu. Makanya kalau merasa boring gitu ya, bosan akan sesuatu, itu jelas tanda jiwanya sedang tidak memakan sesuatu. Karena dia bosan, cenderung bosan. Karena kalau dia tetap wajahnya memandang ciptaan ini apa adanya, wow, dia akan melihat luar biasa gitu apa yang ada suguhannya ini. Silahkan sahabat-sahabat, barangkali ada yang mau share, bertanya atau menyatakan sesuatu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tenoy. Ya, ini punten. Barusan jelek banget ya Teh. Waktu bilang pada saat kita boring atau bosan, itu berarti sedang tidak makan sesuatu ya. Maksudnya dari sedang tidak mungkin tidak dekat atau tidak mengingat Allah atau bagaimana gitu ya. Jadi pekan ini saya sedang mengalami itu. Kondisi itu karena ngedrop ya. Tensi itu kemarin sampai 191 ke 120. Terus tinggi sekali. Sekali. Dan kenapa cukup, maksudnya gini, biasanya kalau saya tensi tinggi itu nggak pusing. Kemarin pusing gitu. Jadi dikasih sinyal bahwa kenapa saya pusing? Lalu saya cek tensi, ternyata kok tinggi banget gitu. Memang sih di pekan kemarin itu kan kebetulan liburan sekolah ya. Terus mama saya jatuh di kamar mandi. Akhirnya saya ajak ke rumah. Terus?
Lalu adik-adik dari luar kota pada berkunjung gitu kan. Terus ya saya sebagai kakak gitu kan ingin menjamu, jadi subuh tuh udah nyiapin, udah ke pasar, masak segala macam. Ntar siang dikit ada jadwal yang diterapi dan lain-lain, selesai jam 9 malam, misalnya kayak gitu-gitu. Terus sampai kemarin tuh akhirnya kok saya ngedrop sampai tensinya tinggi. Jadi pada saat mereka sudah pulang, saya baru benar-benar merasakan bahwa badan saya tuh limbung gitu. Jadi, ada rasanya capek banget gitu ya. Terus mengalami kebosanan gitu. Maksudnya bosan apa karena saya lemas atau ya pengennya sih berbaring terus, banyak tidur. Nah kemarin yang waktu Teteh ngasih materi di diaspora itu, saat mau kena saya tertidur gitu. Saya sampai, nah maksudnya gini, apakah ini teguran bahwa saya tidak care, kurang peduli dengan sinyal tubuh atau terlalu mengabaikan? Ini saya jadi bahan renungan ya, renungan. Jadi kayak pas saya Zoom hari ini, kan saya dari kemarin tuh minta, ya Allah saya kenapa ya ini? Nah ini jelek barusan yang Teh Tessa bilang gitu, pas banget. Ya itu pas banget. Tapi saya juga ingin pencerahan, ini kenapa ya? Kok saya mengalami, maksudnya sesuatu hal yang membuat saya tidak nyaman. Cuman kemarin saya coba untuk mencari ke dalam diri sebetulnya apa sih yang kamu pikirin, apa ya sih yang kamu rasakan. Tapi upaya ke sana belum ada ya, belum saya lakukan. Jadi saya masih menikmati rasa sakit lah ibaratnya gitu kan. Barusan saya tensi 179 per berapa ya tadi saya lupa. Pokoknya masih tinggi ya. Tinggi, 105 per 88. Nah itu 179. Oke. Ya. Padahal sebelumnya 2 minggu ke belakangnya saya tuh merasakan sekali gini Teh. Saya sangat bersyukur pada saat di kondisi hari ini, pada saat itu ya. Karena dengan cara saya melalui kejadian-kejadian yang menyakitkan dari seseorang tersebut justru menjadikan saya hari ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih ke orang tersebut. Karena kalau misalnya orang tersebut tidak melakukan hal itu, belum tentu saya ada di posisi saat ini gitu ya. Itu kemarin ya Teh, 3 minggu yang lalu kayaknya menemukan bahwa mungkin saya mengambil esensinya bahwa saya harus berterima kasih kepada seseorang atau suatu kondisi pada saat saya terpuruk gitu. Jadi disyukuri bahwa itu terjadi. Yes. Nah gitu. Nah tapi sekarang hari kemarin tuh karena kelelahan atau apa saya kok jadi kayak bosen gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya Teh Noi. Nah kita sudah bahas ini diantaranya ketika membahas kisah Musa ya, perjalanan. Minggu lalu juga kita review itu tentang perjalanan, peta perjalanan suluk. Kita kan kajian suluk nih. Suluk itu kan perjalanan. Namanya orang safar ya, perjalanan, mesti banyak daruratnya. Yang namanya perjalanan tuh tidak senyaman kita di rumah, makanya belum home, belum sampai. Belum sampai itu ya yakinnya belum kokoh gitu ya. Keyakinannya belum kuat, masih shaky, itu natur perjalanan. Tapi alhamdulillah segitu juga kita udah berjalan. Itu natur jiwa lawamah. Lawamah kadang ke atas, melangit, kadang gitu terpuruk, kadang ke atas, terpuruk lagi. Nah, kalau kita paham, kita mesti paham nih. This is the episode. Ini tahapan sahabat-sahabat. Mesti sabar. Segini juga udah lumayan, alhamdulillah udah sholat, udah ngaji. Terus. Kebanyakan orang berhenti gitu atau kurang kenceng jalannya. Berhentinya lama di oase. Jadinya delay gitu. Terus jalan sampai Darussalam, sampai menemukan itu. Gitu. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi perhatikan ya naik turunnya hati. Sebenarnya begini. Jadi apa yang harus dilakukan gini. This is the key. Apapun itu ya, yang dia ingin itu kita mendongak kepada dia. Jadi kata kunci adalah munajat. Dan itu nggak perlu yang hate atau enggak. You can do it anywhere, anytime.
panggil dia. Ya Allah, gitu coba. Di riwayat disebutkan, begitu kita bilang ya Allah, dia itu menjawab, aku di sini hambaku. Kita nggak dengar. Makanya ihsan, dengan pengetahuan ihsan, kita bilang, dia pasti jawab. I'm not crazy gitu. Dia pasti ada gitu. Dia menjawab, dia mendengarku. Kau ada ya Allah, sampai nangis terus itu panggil, hangat hati. Itu yang sebenarnya dicari. Kita sering kurang munajatnya. Semua masalah kok susah ya teh, ya tuh jangan sama Ustadz, udah langsung sama Allah aja. Dan Ustadz juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, gitu aja. Ya Allah, panggil dia, ya Allah, ya Allah. Sisakan ruang-ruang kosong itu di dalam hati ya. Fisik boleh sibuk, hati menteng terus ke atas. Itu nanti dekat tuh antara munajat, terus nanti Tenina tanya tentang keikhlasan itu seperti apa. Kan ikhlas itu surat Al-Ikhlas ada. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, dia yang memberi. Jadi gimana caranya ya, jihad kita adalah di setiap, jadi zikir itu bertransformasi dari sekedar zikir yang lisan, subhanallah, subhanallah, sambil bawa tasbih boleh. Tapi juga gimana menghunjamkan. Lihat-lihat sesuatu, ingat dia, kayak orang jatuh cinta gitu ya. Ingin makan, ingat dia gitu. Ingin semua ingat dia. Everything reminds me of you lah pokoknya. Nah itu, ini sampai ke sana. Gimana caranya? And that what makes this journey easier. Itu yang bikin perjalanan kita menjadi lebih bermakna, jauhnya menjadi nggak apa-apa, kok Allah ada di sini gitu ya, Allah ada di sini, dan dia ada gitu masalahnya, dia ada. Itu ya, alhamdulillah. Kata Tedela sekarang mengapresiasi meskipun hal kecil, meskipun yang gagal terus jalan, bener gitu. Apresiasi semuanya biar nggak stres ya, syukuri gitu. Ada makna dalam itu. Ini ya yang tadi Allah Ta'ala, wahai Musa, ditutup dengan hendaklah engkau menjadi orang-orang bersyukur. Coba, seorang nabi besar tuh, pencinta Allah, masih dibilang begitu, hendaklah engkau jadi orang-orang bersyukur. Dia belum selesai terus gitu, kebersyukuran. Kuncinya itu Tenui, zikron kasiro dalam Al-Quran. Zikir sebanyak-banyaknya. Panggil dia sebanyak-banyaknya. Iringi setiap pekerjaan kita dengan, ya Allah, belum bersihin kotoran, ya Allah, semoga engkau bersihkan juga hatiku, bersihin meja, ya Allah, semoga engkau kinclongkan hatiku, gitu. Naik sepeda, ya Allah, semoga engkau perjalankan, ya Allah, terus. Ya enak sekali gitu kalau seperti itu. Jadi semuanya ketika ada yang nyebelin, dia memfitnah, ya Allah dulu gitu. Jangan langsung responsif, nggak akan ada habisnya sahabat-sahabat kalau kita hanya merespon kehidupan dengan horizontal, nggak akan habisnya. Selalu ada seperti, karena memang bukan seperti itu. Kita mesti paham cara dia bermain. Ini petak catur permainannya ya. Kita pion-pionnya doang gitu. Jadi kita mesti paham role saya apa nih, pion apa kuncung, ya kuda, jalannya mesti bener. And then kita bisa main dengan elegan. Wallahu alam. Ya, alhamdulillah ya kita sampai selesai nih hari ini sejam. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Semoga bermanfaat. Yang tadi siapa yang belum masuk ke WhatsApp group boleh kirim pesan di Facebook ya, silahkan. Begitu sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita akhiri dengan doa akhir majelis. Mas Prasetyo, terima kasih hadir. Bapak, ya, terima kasih, ini Teh. paling ganteng nih kayaknya sih Mas. Iya ya. Semoga bermanfaat ya Mas ya kajiannya. Ya, Teh. Nanti kapan-kapan share juga dong. Saya pengen tahu. Sering hadir cuma iya ya. Minggu depan janji ya. Sharing. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Selamat menjalani lagi kehidupan. Ingat, panggil dia, ya Allah, dia hadir.
Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah. Makasih, Barakallah ya. Teh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, sahabat. Sama-sama.